Saya dapat 2 buku. Awalil Rizki, buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas, memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial, karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan ke-22 malam ini akan membicarakan tentang catatan atau laporan BPK yang berisi catatan tentang program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Biasanya disingkat dengan PCPEN, ya. Penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita harus ke belakang dulu melihatnya, bahwa COVID itu kita sudah semua tahu, itu mulai dari tahun 2020, bulan Maret ya, dinyatakan sebagai kondisi nasional. Nah, kemudian itu di follow up mulai bulan April dengan beberapa perubahan kebijakan yang sangat mendasar atas pengelolaan APBN. Jadi dimulai dari adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yang antara lain sebagian isinya berkenaan dengan perubahan APBN dalam konteks penanganan COVID, dan memang sudah dari awal diketahui bahwa nanti perlu ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, berjalan hampir setahun dari bulan April sampai dengan Desember, itu kan ada alokasi anggaran, ada realisasi alokasi, itu tentu saja terkait dengan organisasi yang membelanjakannya, ada terkait dengan penamaan programnya dan semacamnya. Nah, yang menarik yang perlu kita lihat dari sejarahnya itu adalah ini bahwa nilai anggaran yang dialokasikan dengan judul PCPEN itu angkanya berubah-ubah, atau dalam bahasa pemerintah dinamis, ya. Itu maksudnya memang pada awalnya bisa dimaklumi, ya, karena kondisi darurat yang sebelumnya tidak direncanakan bersifat darurat, lalu otomatis antisipasi pemerintah juga di semua negara, nggak hanya di Indonesia, itu tentu saja belum ada presidennya, sehingga masih bisa dimaklumi ketika awal misalnya bulan April dinyatakan anggaran sekian, lalu berjalan 2-3 bulan, wah ini tidak cukup, tambahi lagi, dan seterusnya. Nah, it's okay, ya, saya kira itu make sense lah, nggak mungkin kita mengkritik pemerintah atau menyalahkan pemerintah akibat perubahan-perubahan itu. Namun ketika dia berjalan cukup lama, sebutlah 6 bulan, ya, dari bulan April sampai itu, lazimnya di banyak negara pun begitu, itu tentu pemerintah sudah mulai bisa membuat perencanaan anggaran yang kalaupun tidak presisi itu make sense dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika sampai berakhir bulan Desember.
Nah, nanti setelah dilaksanakan, dilaporkan sebagaimana biasanya bahwa pelaksanaan APBN itu kan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang nanti kemudian diaudit oleh BPK. Nah, BPK memberi catatan atas apa yang disebut dengan PCPEN itu dalam konteks alokasi anggarannya, peruntukannya, pelaksanaannya, dan seterusnya. Nah, itu berarti pemeriksaan untuk APBN 2020 yang dilakukan BPK selama bulan April sampai dengan Mei, pertengahan Juni bahkan waktu itu, lalu diserahkan kepada DPR. Menarik catatan-catatannya, nanti kita lihat. Nah, setelah itu kan 2021 masih ada PCPEN lagi, karena ternyata COVID di luar dugaan itu berlangsung lebih lama, sehingga tahun 2021 yang sudah kita lewati pun masih memerlukan alokasi PCPEN. Nah, setelah berjalan setahun kan ada lagi laporan BPK tentang hal itu. Laporan pemerintah kepada DPR, tetapi diaudit BPK, lalu BPK memeriksa. Nah, apa catatan BPK atas itu? Nah, ini yang malam ini akan kita coba kaji. Saya memberi judul BPK meragukan, ya, saya kasih tanda kutip, karena memang BPK tidak menyatakan bahwa terjadi fraud, penyimpangan, penggelapan, tidak ada hal-hal seperti itu. Karena kalau ada seperti itu, bisa berpengaruh pada opini. Padahal pada tahun 2020 maupun 2021 itu semua WTP, wajar tanpa pengecualian. Tetapi BPK menemukan kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang kita kaji nanti. Bahwa BPK tidak sampai kepada merubah WTP, misalnya menurunkan menjadi WDP, tetapi kita sebagai rakyat, itu saya kira berhak tahulah apa-apa yang menjadi catatan BPK itu, dan apakah hal itu ada potensi untuk sebenarnya jika diselidiki lebih lanjut bisa ada fraud atau setidak-tidaknya terjadi tidak efisiennya atau tidak tepatnya PCPEN. Kira-kira begitu latar belakangnya, ya. Saya ulangi, ada pelaksanaan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020 mulai April, kemudian berlanjut mulai Januari sampai Desember 2021, jadi 2 tahun anggaran. Kedua-duanya sudah dilaporkan, kemudian diperiksa oleh BPK, dan BPK memberi beberapa catatan. Nah, menurut saya catatannya itu cukup signifikan. Jadi biasanya catatan BPK tentang berbagai hal itu pendek-pendek, khusus untuk PCPEN di dua laporan pemeriksaan itu cukup panjang. Nah, kata-katanya memang kata-kata longgar, ya, belum sesuai ketentuan, tidak memadai, tidak ada kriteria dan seterusnya. Tetapi kalau melihat contoh-contoh detailnya, saya kira ini harusnya bisa menjadi pembicaraan publik, terutama publik-publik yang mestinya DPR sebenarnya, bukan hanya rakyat. Nah, kira-kira itu pesan umum dari kajian ini. Nah, mari kita lihat detail-detailnya. Nah, kita mulai dari tahun 2020 dulu, kita mundur ke 2 tahun yang lalu. Nah, ketika dinyatakan sebagai darurat lah, ya, sebagai pandemi, itu lalu ada Perpres yang menindaklanjuti Perpu, itu disebutkan akan dianggarkan 255,1 triliun. Tapi pada waktu itu memang dari narasi yang dijelaskan itu lebih kepada klaster perlindungan sosial, ya. Jadi semacam itulah, penanganan COVID-nya sedikit, lalu ada perlindungan sosialnya. Berjalan kira-kira April, Mei, Juni, 3 bulan, itu ditambahi menjadi 350. Jadi menjadi, ya, bukan ditambahi 358. Nah, lalu dirubah lagi kira-kira pada bulan Agustus menjadi 295,2 triliun. Apakah ini boleh? Ya, saya katakan di depan tadi, secara perundang-undangan boleh, karena di Perpresnya itu memang diberikan klausa-klausa yang memungkinkan itu. Tetapi nanti tetap harus ada payung hukum yang berbentuk peraturan Menteri Keuangan yang disebut dengan program COVID itu apa saja, harus ada state-nya yang detail, yang presisi tentang alokasi anggarannya. Nah, untuk kasus tahun 2020 itu di bulan November akhir, jadi sudah dijalankan, tapi nanti mungkin dalam bentuk
pelaporannya, pengkategoriannya. Nah, lalu dikenalan istilah tagging ya, penandaan. Belakangan ini istilah ini. Maksudnya ini masuk program COVID, yang ini program biasa, kurang lebih sederhananya begitu. Nah, lalu ketetapannya untuk 2020 itu di akhir November itu 695,2. Angkanya sendiri sudah sejak Agustus beredar, tapi payung hukumnya di akhir November. Nah, dari 695,2 triliun dari keseluruhan belanja APBN, belanja dan pembiayaan, pokoknya APBN ya, volume APBN, itu dianggap 695,2 adalah PCPEN, gitu ya. Nah, yang otomatis ini belum ada di 2019 dong. Nah, tetapi nanti ternyata realisasinya tidak bisa 100%, hanya 82,83. Jadi pada satu sisi pemerintah sigap membuat alokasi-alokasi peruntukan ya, bagaimana ini nanti dipakai untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain ternyata tidak bisa direalisasikan, hanya direalisasikan bisa 8. Itu tahun 2020. Nah, kemudian itu berlanjut ternyata bisa dimaklumi untuk 2020, tapi 2021 kan sudah berjalan pengalaman berapa 9 bulan ya, April sampai Desember. Nah, ketika tahun 2021 dalam konteks perubahan-perubahan yang dinamis serupa lagi ketika ditetapkan APBN. Jadi di nota keuangan itu memang tidak dirinci belum bahwa ini yang pen segini, baru ada narasi-narasi nanti ketika ada publikasi tentang APBN 2021 waktu itu ya ditetapkannya bulan Oktober ya, sudah mulai dinarasikan akhir 2020. Dinarasikan itu artinya ada advertorial, ada sosialisasi. Disebutlah bahwa PCPEN 2021, bukan 2020 ya, itu 372,3 triliun pada Desember. Tapi pada bulan Januari berubah lagi menjadi 553. Nah, pada waktu Februari berubah lagi 619. Pada akhir Juni, yang paling sering dikemukakan 699. Nah, kemudian akhirnya 17 Juli menjadi 744,75. Angka inilah yang nanti menjadi final ya. Saya ulangi, ini tidak melanggar hukum dalam konteks memang struktur nota keuangan dan APBN 2020 dan 2021 terkait PCPEN, sesuatu disebut bagian dari PCPEN itu memang tidak selalu menambahi angka APBN-nya, tapi mentaging, menandai. Jadi misal pada waktu di APBN itu belanja lain-lainnya besar. Kemudian dari belanja lain-lain ini ternyata nanti teralokasi ke kementerian mana, ke lembaga mana, programnya apa. Nah, itu PCPEN. Misal begitu. Sehingga angkanya membengkak. Bisa juga pada waktu dia dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan itu berarti kan tidak belanja ya. Misalnya investasi kepada BUMN, ternyata itu ditandai sebagai pemulihan ekonomi nasional. Nah, kurang lebih begitu yang terjadi. Nah, finalnya untuk APBN 2021 adalah 744,75. Bandingkan ya, tahun 2020 695. Nah, pada waktu semester 1 2021 itu terrealisasi nggak sampai separuh, hanya 36,1, sepertiga. Nah, lalu setelah berakhirnya tahun sampai Desember 2021, 87,96. Nah, kira-kira dari data ini saja sudah kita bisa bertanya-tanya ini bagaimana kok pemerintah cukup cepat mengalokasikan, menandai satu program menjadi program COVID dan program pemulihan ekonomi nasional, tapi tidak terrealisasi. Saya ulangi, ini yang disebut penandaan ya. Jadi ini program dianggap anggaran ini adalah COVID. Nah, ternyata ini jadi perhatian BPK. Nah, perhatian BPK. Lalu itu disebut oleh BPK dalam pemeriksaan tahun 2020, nanti 2021, dan ada lagi pemeriksaan khusus sebetulnya. Tapi saya belum dapat. Saya dapat ringkasannya saja. Nanti saya baca. Sebetulnya ada laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program PCPEN. Jadi terpisah, tapi tidak diunggah secara terbuka oleh BPK kepada publik. Nah, apa yang menarik? Nah, ini contoh menariknya. Tadi kan realisasinya tahun 2020 hanya 82,75
82,83%. Sebutlah 83% dari anggaran sebesar 695,2 triliun. Nah, kalau kita perhatikan ini persentase ya, yang biru ini adalah alokasinya, yang orange adalah realisasinya. Perlindungan sosial tidak habis juga, hanya 94%. Kesehatan ini sangat menarik ya. Jadi alokasikan cukup banyak, ini berarti hampir 100 triliun ya, 100 ya. Ternyata realisasinya hanya 62 dan seterusnya. Yang paling lebih menarik lagi adalah UMKM hanya 96,53, kesehatan 62,99, tetapi yang pembiayaan korporasi bukan UMKM ya, itu 100% bisa direalisasikan tahun 2020. Nah, itu faktanya. Lalu BPK memberi catatan-catatan. Sebetulnya berupa dokumen ya, dokumen hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas LKPP tahun 2020. 2020 ya, bukan yang tahun kemarin ya. Ini saya copy paste, saya potong salin dari daftar isi dari laporan sekitar 300 halaman itu. 300 halaman tidak hanya PCPEN ya, ini seluruhan. Kalau yang PCPEN tersendiri. Nah, kalau kita baca dari daftar isi ini saja, yang nanti di dalamnya ada rincian, itu BPK mengatakan pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak COVID-19 pada LKPP-nya. Jadi sampai berakhirnya tahun 2020, bukan 2021 ya, itu pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan dari apa yang disebut dengan PCPEN. Ya, tanda petiknya bukan BPK, ini dari saya menilai. Ya berarti kan sangat rawan dong dengan penyimpangan oleh oknum atau oleh apapun atau ketidakefisienan. Nah, lalu dari sisi lain BPK juga memberitahu kan ada dari program tadi yang insentif usaha. Yang insentif usaha itu adalah fasilitas pajak yang sebagian atau seluruhnya kemudian tidak dibayar oleh yang bersangkutan tapi ditanggung pemerintah. Itu kata BPK tadi, padahal insentif usaha itu juga kalau dilihat ini kan hanya 48%, nggak sampai separuh nih terrealisasi. Dari yang nggak sampai separuh itu tetap ada masalah lagi menurut catatan BPK yang sebesar 1,6 tidak sesuai ketentuan. Jadi apakah mereka berhak memperoleh fasilitas pajak tersebut? Nah, itu kira-kira ke situ larinya. Nah, BPK tidak memberikan detailnya, tetapi kan ini berarti mengundang pertanyaan kita, apa saja sih yang tidak sesuai ketentuan itu. Lalu ada penerimaan, ini bukan yang dua, ini tidak termasuk PEN, yang belanja, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PCPEN, ini yang di luar PCPEN 15,58. Tetapi yang PCPEN, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar 9 triliun pada 10 KL, itu tidak memadai. Ya, kalau saya pakai ini bahasa BPK, otomatis bahasa laporan keuangan ya, dia tidak akan berani membuat pernyataan. Tidak akan berani, memang tidak pernah begitu, memang lazimnya pemeriksaan. Tidak memadai itu ya tidak sederhana ya. Artinya 9 triliun itu nggak jelas gitu loh pada 10 kementerian. Masuk PCPEN di 10 kementerian, tetapi laporannya tidak memadai. Nah, begitu juga dengan subsidi terhadap KUR dan seterusnya, itu 6,77 triliun. Nah, lalu pembiayaan lagi. Jadi kan pemerintah kemudian menjual SBN khusus ya, SBN dan sebagainya itu nanti dapat toh, dan sebagiannya adalah berkaitan dengan kesepakatan dengan BI, baik kesepakatan 1 maupun 2 di tahun 2020 baru ada 2, ditambah juga penjualan SBN juga yang dari awal diterbitkan untuk PEN. Ternyata nanti sisanya banyak. Ini nomor 7 ini ya. Nanti kita lihat rinciannya. Kelebihan lah, kebanyakan ngutang gitu, tidak dipakai. Nah, sebelumnya pemerintah juga melakukan pengeluaran, tapi bukan belanja. Kalau belanja tadi kan bisa lewat kementerian lembaga, bisa lewat non-KL dalam bentuk subsidi atau bantuan langsung tunai, tetapi yang berupa pembiayaan terhadap BUMN. Nah, misal ada, ternyata nanti di 2020 misalnya Garuda itu dianggap sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Contoh ya, nah Garuda, kemudian Krakatau Steel,
dan lain-lain senilai 28,75 triliun tidak dilakukan secara bertahap dan tidak ada kesiapan si penerima. Bertahap itu kan menyangkut kesiapan dari BUMN yang bersangkutan atau badan usaha, jadi tidak hanya BUMN, badan usaha atau lembaga lainnya yang mendapatkan investasi pemerintah, lalu ditandai, di-tagging, dianggap sebagai program pemulihan ekonomi nasional, itu tidak sesuai antara alokasi dengan kesiapan penerima. Nanti ada rinciannya ya, sehingga misalnya untuk kasus Garuda, dia tidak bisa merealisasikannya, duit dikasih tapi nggak bisa untuk apanya, karena nggak, misalnya meleset waktu ya, waktu dan seterusnya. Nah, ini contoh saja. Kalau mau lebih detail dari 2020 ada lagi, ini contohnya. Ini sama dengan yang ini kan daftar isinya. Ini sebagian dari isi dari daftar isi tersebut untuk sekedar contoh. Ini masih diulangi lagi nih, kebijakan pelaporan biaya penanganan COVID-19 belum mencakup mekanisme pelaporan secara utuh pada LKPP 2020. Tapi tahun lalu ya, belum tahun ini. Pertanyaannya nanti tahun ini bagaimana? Nanti ada di slide berikut. Nah, kemudian yang di pemerintah belum memiliki pengendalian terhadap sumber pendanaannya. Tadi saya sudah katakan, ini bahasa saya, bukan bahasa BPK. Pemerintah pokoknya ngutang dulu saja deh. Sediain dulu dana, nanti terserahlah. Nah, ternyata sisa kebanyakan. Ini kan bisa kalau dikejar, ya ini utang bagaimanapun berbiaya. Dalam menambah posisi utang, menambah biaya utang, terlepas dengan BI ada yang murah atau apapun, ini utang untuk apa? Gitu. Selisihnya banyak dari realisasinya. Ini 119 ya pendanaannya nih, kelebihannya. Ini juga contoh lagi. Contoh lain adalah tadi kan ada alokasi, lalu alokasi di APBN, di nota keuangan, lalu ada peraturan keuangan, ada DIPA, perpres ya DIPA. DIPA itu maksudnya sudah spesifik tuh dibandingkan nota keuangan, tidak di bagian dari undang-undang. Itu nama-nama programnya, alokasinya berapa menurut APBN-nya, menurut APBN-nya, tetapi menurut DIPA-nya dan menurut aturan yang lazim, itu DIPA nggak boleh dong melebihi alokasi. DIPA ini masih alokasi ya, tapi alokasi yang tinggal dilaksanakan, yang sudah ada rinciannya lah, rincian bahkan ada satker apa macam-macam begitu. Ternyata tidak kelebihan semua, bahwa alokasi ini lebih dari yang dialokasikan, dan itu cukup banyak ya, 40 triliun. Saya ulangi, ini dalam kondisi APBN yang biasa tidak lazim. DIPA melebihi alokasi dengan jumlah yang sangat signifikan. Ini belum realisasi ya, ini selisih antara alokasi yang menurut harusnya APBN, kemudian melalui ditandai PCPN, lalu ketika dirinci dalam DIPA yang sudah sudah teknis, yang perpres sudah cukup teknis, ya, itu kelebihan. Nah, pakai bahasa saya dari contoh-contoh ini saja, ya memang baik melalui alokasinya, penganggarannya, peruntukannya, kemudian realisasinya, terlihat kalang kabut lah di tahun 2020 ini. Saya sendiri cukup heran ya, kenapa BPK tidak menganggap ini pakai termasuk lalu membuat opini wajar dengan pengecualian. Mungkin ada toleransi karena tahun 2020 itu kondisi darurat. Yang kedua juga barangkali BPK belum bisa memastikan fraudnya, baru tidak memadai, tidak ini ya. Maka kita kaji bersama lah. Kalau saya cenderung, wah ini harus ditindaklanjuti dong. Ternyata memang ditindaklanjuti. Pemerintah diminta oleh BPK rekomendasi 2020 ini diperbaikilah laporannya. Kemudian juga lalu ada pemeriksaan khusus tentang ini. Nah, kalau saya baca di laporan lain yang di semesteran, itu memang ada perbedaan perhitungan BPK yang dimaksud dengan PCPEN itu segini sebenarnya harusnya, pemerintah segini. Tapi memang agak unik ya, justru BPK itu lebih gede. Nah, sementara di sini lebih kecil dari realisasi. Nah, kalau pakai contoh itu sebenarnya saya dulu juga sudah pernah mengingatkan tahun 2020, ini misal PKH. PKH itu sebelum ada COVID kan juga ada PKH. Kemudian program-program tertentu, kartu-kartu kan ada sebelum COVID. Nah, ketika terjadi COVID, apakah keseluruhan PKH tadi, program keluarga harapannya, itu ditandai sebagai COVID, sebagai PCPEN, atau hanya tambahannya? Nah, di situ masalah kan mulai.
Nah, awalnya pengumuman-pengumuman yang awal dulu itu hanya tambahan, tapi belakangan kemudian semua. Karena itu menurut saya kalau kita di luar analisis keuangan, tapi analisis fiskal yang bersifat makroekonomi, ketika dipublikasi bahwa Indonesia negara yang mengeluarkan dana untuk PCPEN sekian ratus triliun, 600, 700 triliun, itu berapa persen dari PDB, sebetulnya tidak sepenuhnya fair menurut saya. Seandainya nggak ada COVID, sebagian itu juga dikeluarin. Cuma sekarang disebut PEN. Nah, itu kalau PKH atau beberapa jenis seperti subsidi dan sebagainya, oke. Tetapi bagaimana dengan investasi kepada pemerintah negara kepada Krakatau Steel dan Garuda? Bisa nggak itu sebagai nilai ekonomi nasional? Dan banyak, nanti ke beberapa badan usaha banyak. Nah, karena andai tidak ada COVID, itu memang sudah ada rencana dikeluarkan. Misal, nah hal-hal seperti ini kan menimbulkan sedikit samar lah ya. Dan kelihatannya atas aspek itu juga BPK menurut pendapat saya itu tidak juga berani mengatakan ini wajar dengan pengecualian, hingga kata-katanya belum mencakup mekanisme pelaporan secara utuh, belum memiliki pengendalian terhadap sumber pendanaannya, belum memadai, belum sepenuhnya mengikuti ketentuan. Tapi faktanya ya begini. Nah, mari kita lihat apa rekomendasinya pada saat 2020 itu tadi kan, lalu direkomendasikan agar diperbaiki dan seterusnya. Nah, pada tahun 2021, pelaksanaan 2021, ada laporan BPK yang baru keluar beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, itu BPK menilai lagi apakah pemerintah itu menindaklanjuti rekomendasinya. Sebenarnya rekomendasinya nggak hanya PCPEN ya, tapi karena kajian kita hari ini khusus PCPEN, nah, saya kutipkan saja yang menurut BPK itu tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ternyata memang ditindaklanjuti. Pemerintah lalu buat mekanisme pelaporan. Ingat, tadi kan saya sudah katakan, BPK menilai tahun 2020 pemerintah tidak memiliki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dan seterusnya. Terutama ini perpajakan. Ada. Dibuatlah perubahan-perubahan. Berbagai hal. Ini contoh saja. Tetapi kata BPK, ini berarti pemeriksaan yang baru ya, atas 2021, berakhir 31 Mei, diumumkan sebulan yang lalu, 15 Juni, 14 Juni. Nah, masih ditemukan permasalahan terkait pelaporan PCPEN. Jadi 2 tahun berjalan, masih menurut BPK, masih masalah pelaporan PCPEN itu. Nah, kemudian yang kedua, tata kelola pelaksanaan anggaran. Tata kelola pelaksanaan bukan hanya laporan ya. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan itu sudah dilakukan oleh berbagai KL maupun atas rekomendasi BPK itu dicoba diperbaiki, tapi kata BPK masih ditemukan permasalahan terkait pelaporan PCPEN. Kira-kira begitu ya. Apa kemudian yang selanjutnya kata BPK tentang yang 2021? Nah, diulangi lagi. Yang meskipun terjadi perbaikan atas pelaksanaan 2021 dibanding 2020, tetap saja BPK menilai penentuan kriteria. Saya tegaskan ya, kriteria itu artinya apakah satu program, apakah satu alokasi anggaran itu termasuk PCPEN atau bukan. Itu belum sepenuhnya memadai. Bisa dibalik-balik ya, bisa saja yang harusnya masuk nggak masuk, atau yang mestinya masuk tapi tidak dimasukkan. Jadi, secara ekstrim sudah saya katakan tadi, apakah investasi kepada BUMN ini layak masuk PCPEN? Nah, apakah sesuatu yang bantuan kepada UMKM atau PKH dan ya bukan atau ya karena dua berbeda, itu sebelum ada COVID pun sudah ada. Ketika dia diadakan 100%-nya lalu dianggap PCPEN atau bagaimana menghitungnya? Semua boleh ya, tapi tadi payung hukumnya harus jelas. Payung hukum peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Dirjen dan seterusnya, ini masuk mana? Nah, BPK menganggap tidak memadai. Jadi gampangannya, kalau bahasa saya bukan bahasa BPK nggak sampai segitu, ya berarti nggak jelas dong ini apa yang disebut PCPEN dan bukan. Itu menurut saya. Nah, yang nomor 2, ini bukan soal kriteria lagi, tetapi sedari yang alokasi 2021 ini, bukan 2020 loh ya, artinya sudah pengalaman kita setahun.
itu sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian output loh, bukan duitnya lagi, outputnya. Output itu misalnya ketika vaksin berapa orang, ketika UMKM berapa orang, ketika PKH berapa keluarga, itu belum sepenuhnya memadai sistem informasi dan pelaporannya. Jadi kita tidak usah bingung juga ya. Pada satu sisi kita lihat di tahun 2020 alokasi kesehatan tidak bisa habis, tapi kita baca di media rumah sakit menjerit karena belum segera diturunkan. SAL itu contoh paling ekstrimnya begitu. Ya, ulangi ya, jadi bahwa di satu sisi anggaran kesehatan tidak bisa dihabiskan, di sisi lain rumah sakit dan fasilitas kesehatan kasus 2020 ya, nanti berulang di 2021 dalam skala-skala yang berbeda, dalam hal-hal yang berbeda, tidak merasa kurang cepat, bahkan belum menerima sampai sekarang. Artinya output ini tidak, dan BPK ini kalimat BPK ya, cuma saya garis merah itu dari saya, belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaporan keuangan pusat. Dan masih juga dikatakan oleh BPK, ini yang tahun 2021 loh, bukan 2020. 2020 tadi terhadap 9 triliun, sekarang 10,20 tidak memadai juga pengendaliannya dalam pelaksanaan, bukan laporannya loh. Jadi tidak terkontrol lah. Kalau yang nomor 4 ini non program PCPEN, terlanjur saya tulis saja itu. Nah, ini vaksin, pengelolaan penggantian belanja KL untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di daerah melalui pemotongan DAU di pihak pemerintah daerah. Nah, ini kan berarti yang poin 5 ini bisa meluas. Ketika dalam realisasinya transfer ke daerah, salah satu jenis transfer ke daerah adalah dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Nah, itu tidak maksimal. Pada sisi lain, ada tagging penandaan dari DAU dan DBH yang biasanya kalau tidak masa COVID itu bisa dikatakan bebas daerah mau ngapain, tapi ini ada sebagian ditanda ini harus untuk ini loh, untuk COVID. Tapi mekanisme dan macam-macamnya pengelolaannya tidak memadai. Ini kita mungkin dalam bahasa kasus kita sudah melihat kan ngamuknya seorang bupati bahwa kami belum menerima ini itu dan semacam itu. Nah, yang keenam ini saya kutip karena tadi sudah saya singgung secara lisan, Garuda Indonesia itu dapat 7,50 tahun 2020-2021 tidak dapat disalurkan karena tidak siap Garudanya. Tidak, lalu terhadap Krakatau Steel berpotensi tidak dapat tersalurkan. Kita bisa menarik itu ke berbagai hal. Nah, maka tahun 2021 menarik dari sisi total anggaran itu melampaui ya. Ini dimungkinkan ya karena memang ada beberapa klausa belanja yang boleh melampaui alokasi. Sebetulnya secara lazim teori ya belanja itu maksimal 100% dong. Tapi tadi karena akibat kondisi-kondisi tertentu dan beberapa pos-pos belanja yang terkait kurs dan sebagainya jadi bisa lebih gitu misalnya kan 101,32%. Jadi dari 2750 triliun 2050 menjadi 2786. Tapi perhatikan yang melampaui itu belanja pemerintah pusat. Ya, yang ini ya satu, yang transfer ke daerah tidak sampai 100. Ini jadi tema kajian tersendiri. Lalu kalau berdasarkan PCPEN saja yang tadi akhirnya 744 ya terpakainya dari berapa? Dari 400 500 naik terus. Ternyata juga terrealisasinya hanya 87,96, 655. Nah, kita bisa nelusuri per klaster. Klasternya berubah ya. Pada waktu tahun 2020 terdiri berapa? 6 atau 7 klaster, ini jadi 5. Dan menariknya di tahun 2020 UMKM kan terpisah dari korporasi. UMKM-nya nggak 100%, korporasi 100%. Sekarang disatukan UMKM dan korporasi. Nah, entah celakanya atau bagaimana, saya terus terang agak heran ini bagaimana dukungan UMKM dan korporasi. UMKM lah yang dinarasikan begitu hebohnya, realisasinya hanya 71,52%, belanja keseluruhan lebih dari 100%. Ini misal. Nah, yang lebih adalah insentif usaha. Insentif usaha, saya ingatkan, contoh utamanya adalah perpajakan. Nah, tadi padahal perpajakan di highlight, ini tidak memadai pelaporannya maupun kriterianya, kurang lebih begitu ya, malah melampaui. Perlindungan sosial juga tidak bisa habis, kesehatan juga tidak habis, meskipun tidak se-ekstrim di tahun 2020.
tentu saya bukan penganut bahwa apa yang dialokasikan harus dihabiskan, bukan penganut itu. Tetapi ini kan indikasi awal. Masalahnya belanja keseluruhan melampaui, tapi khusus yang ditandai PCPEN nggak mencapai. Dan klaster-klaster tidak tercapainya ini unik gitu, yang kesehatan begitu. Padahal masih kan terberitakan soal rumah sakit dan tenaga medis. Tapi bisa jadi karena di kesehatan itu ada vaksin misalnya, vaksinnya mungkin melampaui. Nah ini kan kita butuh detailnya. Saya belum mendapatkan laporan. Ini mesti kita harus dapat laporan hasil pemeriksaan BPK yang tadi khusus pelaksanaan. Tapi tadi bukan milik publik masalahnya. Saya bukan anggota DPR, belum bisa minta. Tentu saya akan berusaha minta ya sebagai ekonom nanti mencarilah. Nah kurang lebih begitu ya. Dengan uraian saya keseluruhan ini pendapat saya bukan BPK ya. BPK sampai kepada tidak memadai, tidak jelas kriterianya, laporan tidak mendukung, dan saya dari seluruh 2020 dan 2021 menganggap program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini secara anggaran memang bisa dikatakan menurut saya agak abu-abu gitu. Ya bisa dimasukkan apa saja, bisa dikeluarkan apa saja, tanda petik ya apa sajanya itu ya bisa dideket-deketkan lah. Lalu mekanisme pengalokasian, kemudian pengendalian pengeluaran dan belanjanya, karena kalau untuk yang pembiayaan kan disebut pengeluaran, pembiayaan itu belum memadai. Nah, wajar dong kalau saya sebagai ekonom memiliki sedikit kecurigaan bahwa ini ada apa dengan PCPEN selama 2 tahun dan masih ada PCPEN lagi loh 2022. Nah, tidak kita bahas hari ini. Nah, terlepas dari itu, BPK tetap menilai keseluruhan laporan keuangan pemerintah itu wajar tanpa pengecualian. Catatan-catatan ini adalah catatan terkait dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, hanya saya sedikit berspekulasi, tentu dengan dasar-dasar ini tadi, bukan spekulasi asal. Ya, saya termasuk ekonom pengamat yang ya merasa bahwa PCPEN ini, anggaran PCPEN ini sebaiknya diperiksa secara khusus. BPK perlu memeriksa, DPR perlu memeriksa lebih detail, dan publik berhak tahu untuk hal ini. Bagaimana sebetulnya terkait dengan PCPEN ini. Ini negara sudah susah selama 2 tahun, dan masa pada situasi kesusahan itu ada para pihak oknum yang mengambil keuntungan. Itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.